Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama Imam Kiko aja. Karena kali ini teman gua, salah satu validator di blockchain Harmony itu lagi nge-ape atau lagi nge-FOMO FOMO koin blockchain L1 yang cukup menarik, namanya Azero guys ya. Dan kalau kita lihat trennya, Azero ini tuh masih underrated banget. Ini Twitternya ya guys ya, Alep Zero. Dan mereka tuh lagi ngebahas dan harganya belakangan lagi naik ya guys ya. Dan kalau kita lihat untuk diluted market cap-nya itu bahkan udah ngelewatin project-project blockchain lama seperti Harmony ya guys ya, dan IOTA ya guys ya. Jadi ini cukup menarik gitu guys dibahas. Nah, Alep Zero sendiri, sebelum kita bahas apa itu Alep Zero itu kalau kita lihat untuk max price-nya sebenarnya mereka tuh rilisnya baru-baru banget dari awal akhir Januari ya guys ya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sempat ada ATH-nya di 2 dolaran dan ini udah mulai naik lagi ke 1 dolaran ya saat market cap-nya berjalan ya. Gitu, guys. Nah, kita lihat aja Alep Zero. Itu Alep Zero tuh websitenya kayak gini. Dan ini sebenarnya rumit banget ya, guys ya, untuk penjelasannya. Dan dari poin yang bisa ditawarkan di website, yang paling gampang dicerna dari informasinya adalah mereka menggunakan engine-nya Substrate ya guys ya. Substrate itu engine-nya dari blockchain Polkadot ya guys ya. Yang dimana mereka tuh nanti membuat sistem dua layer yang dimana layer keduanya itu nanti menciptakan privasi ketika kalian menggunakan DEX ya atau menggunakan aplikasi-aplikasi DeFi lainnya guys gitu. Nah, sedangkan untuk layer satunya itu untuk diakses secara umum dan ini layer satunya dan layer 2-nya itu bisa dipakai untuk bridging ke blockchain-blockchain yang lain ya, yang EVM dan non EVM juga guys gitu. Dan mereka nama privasinya itu namanya liminal guys. Ini ya, liminal guys ya. Dan mereka tuh pakai sistem DAG. Nah, DAG ini apa sih guys? DAG secara matematika itu adalah gimana caranya menciptakan sebuah siklus variabel untuk berpindah dari satu variabel ke variabel lain. Ini sangat matematis sekali ya guys ya. Tapi kalau disimpulkan secara gampang ya, untuk transaksi di kripto itu sesuai dengan grafik ini ya guys ya, dimana misalnya kalau dari transaksi A ke B itu bisa diproses satu arah, ini kita bisa melompati proses-proses sebelumnya untuk menambah jalur trafik ya. Jadi misalnya teman-teman mau transaksi dari A ke D, tapi kan biasanya kalau di konvensional blockchain kalian harus melewati proses verifikasi B dan C ya, misalnya di sini. Nah, kalian bisa langsung lompatin ya, gitu. Jadi lebih scalable dan blockchainnya itu jadi lebih lancar ya guys ya. Dan untung ya, gue nemu salah satu Twitter thread yang dimana ngejelasin ini tuh secara gamblang, yang dimana ringkasnya tuh gue jadi lebih paham karena lumayan rumit ya guys ya kalau teman-teman lihat websitenya guys ya gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat ini fitur-fitur yang ditawarin Alep Zero untuk yang paling gampang dicerna orang awam pastinya smart contract, yang dimana aplikasi-aplikasi desentralisasi atau di apps itu bisa dibangun di atasnya guys, dan bisa dibangun di jaringan privasi maupun jaringan publik guys, dan mungkin bisa integrasi antar keduanya. Dan pastinya mereka menggunakan konsensus proof of stake, dan untuk integrasi dan cross chainnya dia menggunakan internet of things ya guys ya, seperti kayak Cosmos ya, jadi bisa connect ke beberapa server node dan juga blockchain lain guys, dan mereka menjaminkan transaksi per secondnya 100k ya, setara dengan blockchain NIR ya guys ya. Dan mereka sudah ada adopsi enterprise-nya. Nah, dan mereka menggunakan ZK Snark guys gitu. Dimana ZK Snark itu sendiri, kalau kita scroll ke bawah itu singkatan dari Zero Knowledge Chain Non-Interactive Argument Knowledge, yang dimana transaksi untuk prover dan verifier-nya itu tidak harus terikat ya guys ya. Jadi untuk melakukan transaksi siapa aja bisa approve dan siapa aja bisa verify gitu, jadi transaksinya tuh nggak perlu nunggu ya, jadi nggak macet gitu guys. Dan ini dia itu pingin integrasi zk snark-nya ini untuk membantu liminal privacy layer-nya tadi guys, jadi supaya ketika integrasi antara smart contract dan di apps di dalam blockchain yang layer 1 ya, kalau kita lihat di grafiknya lagi, integrasi antara layer 1 yang public ya dan layer 2 yang privacy-nya itu bisa terintegrasi dengan baik secara bersamaan. Jadi tidak ada delay, tidak ada kemacetan di dalamnya ya guys ya. Gitu.
cukup menarik gitu ya guys ya. Dan kalau kalian lihat, mereka pun juga menggunakan wallet yang aman dari Polkadot. Jadi kalau kita lihat di sini untuk subscan ya, ini explore-nya itu menggunakan subscan dari Polkadot juga dan punya mekanik walletnya sebentar. Nah, ini ya guys ya, untuk jaringan walletnya dari mainnetnya ini juga langsung otomatis terkonek ke address wallet Polkadot kalian gitu guys. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan mereka ini dibangun oleh studio developer kriptografi yang namanya Cardinal Cryptography dan mereka ini basisnya di Switzerland ya guys ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari blockchainnya ini, sebenarnya untuk project-projectnya mereka sendiri di websitenya, mereka belum ada di apps yang benar-benar sangat-sangat menjulang ya guys ya. Gitu. Dan ini roadmap yang saat ini berlaku di fase ketiga dan keempat, mereka sudah melakukan native token transfer yang dimana nanti sudah mulai bisa dipakai untuk transaksi di dalam mainnetnya ya. Dan ini juga nanti ada integrasi dari Polkadotnya untuk exploring world ya, dan mana ini sebenarnya udah dilakuin tadi, kita udah lihat contohnya yang di sini ya, addressnya kalian bisa lacak dan nantinya validatornya bakal dirotasi bergantian. Nah, ini yang cukup menarik. Kalau kita lihat lagi ke subscan ya, validatornya itu cuma 10 ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang biasa sudah berkecimpung di dunia kripto, pasti nganggapnya ah ini centralized banget. Tapi tenang aja, 10 dari 10 ini bakal digilir secara bergantian siapa yang ngevalidasi dengan sistem DAG tadi ini ya. Jadi mungkin dari antara node dan ke node-nya itu bisa transfer secara bergantian ya. Transfer dan approvalnya itu secara bergantian, ditambah approval dan verifikasi dan approvalnya tidak perlu secara bersamaan ya, yang dimana sudah dijelaskan di definisi ZK Smart ini guys. Jadi sebenarnya ini dibilang cara scalable yang baru, dimana semua orang bisa dapat gilirannya secara ngantri. Kalau dibilang desentralisasi tergantung sudut pandangnya ya. Ada yang bisa bilang ini blockchainnya centralized, ada yang bisa bilang ini decentralized. Mungkin centralized karena sifatnya bergantian dan saat giliran orang tertentu aja yang bisa meng-approve dan menjamin transaksi itu benar-benar diproses sesuai validator yang lagi in charge guys. Tapi kalau dibilang desentralisasi, ya juga karena semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang bergiliran guys. Jadi ini cukup menarik untuk blockchain ya. Dan CEO-nya ini si Matthew Nimmer, dan juga ini ada dari COO-nya Anthony Zolciak dan juga Adam Gagol, dan mereka ini sangat terkenal untuk Poland ya. Mereka tuh developer dari Polandia guys gitu. Tapi untuk basisnya mereka ada di Switzerland guys untuk developer projectnya gitu. Dan kalau kita lihat untuk yang memakai sistem DAG yang seperti Aleph Zero tadi itu ada Phantom dan Hedera. Tapi untuk standarisasi blockchain yang menggunakan sistem approval transaksi DAG yang benar-benar menjadi standar baku yang menjadi terbaik ya, itu belum ada sampai saat ini guys. Jadi masih dalam pertimbangan. Dan juga kalau kita lihat ini beberapa partner mereka itu beberapa visi-visi yang cukup prestisius di daerah-daerah Eropa ya guys ya, seperti Black Dragon, Diamond Atlas, dan Crypto Valley ya guys ya. Jadi ya cukup menarik juga, kita bakal lihat apakah Aleph Zero di next cycle bisa menciptakan hype baru untuk community untuk mencoba building di sana sebagai developer maupun sebagai community user biasa untuk menggunakan blockchainnya sebagai kegiatan sehari-hari guys gitu. Dan kalau kita lihat mereka pun juga sudah mulai ada beberapa kolaborasi, dan ini Trail of Bits salah satunya adalah untuk produk development research ya, yang dimana mereka bisa nge-research segala macam produk untuk minimalisir resiko dari produk tersebut. Dan di sini cukup menarik kalau kita lihat Trail of Bits ya, kita buka dulu guys. Nah ini mereka itu terfokus untuk sekuritas blockchain ya. Jadi kelihatannya kalau dari sosmednya pun juga proper, dan ini pastinya cukup ya terverifikasi lah ya untuk perusahaan sekuritas analitik blockchainnya ya. Cakep lah ya guys ya gitu. Nah, menurut kalian sendiri apakah Aleph Zero ini bakal bisa menjadi prospek yang cukup menarik di mata
kripto entusias lokal kita di Indo ataupun enggak ya, karena temen gua si USS ini kan dia orang Indo ya guys ya, dan dia ini bilang beberapa orang-orang Indo pun juga sudah mulai melirik gitu ya, tapi gua nggak tahu juga kayak apa ke depannya. Jadi komen aja di bawah menurut kalian gimana. Just make sure jangan lupa subscribe YouTube kita dan jangan lupa tombol loncengnya. The Central Boys signing out. Let's go everyone.